Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widiana dari kelas C1.23 dengan NPM 30123045. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai mata kuliah hukum pajak di pertemuan ke-1 mengenai pengantar hukum pajak. Ada pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohman Suemirto, SH, yang dimana pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik kontra prestasi secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Nah, secara ringkasnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai biaya investment. Nah, di sini juga ada fungsi pajak. Yang pertama ada penerimaan dan yang kedua ada mengatur. Nah, di sini ada fungsi penerimaan, yaitu sumber dana untuk pengeluaran pemerintah atau secara rutin dan pembangunan. Yang kedua ada letak fungsi penerimaan ada di sektor publik. Nah, pajak adalah merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluarannya negara. Di sini ada juga fungsi mengatur atau reguler, mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras agar konsumsi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pada terhadap barang mewah, rokok, dan lain-lain. Di sini juga ada fiscal policy atau fungsi tidak langsung, yakni yang pertama ada menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor produktif. Yang kedua ada mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan atau yang mubazir dalam berbagai bentuk. Nah, di sini ada perbedaan pajak dan jenis pungutan lain. Yang pertama ada retribusi atau hubungan langsung dengan kembalinya prestasi atau kontraprestasi secara langsung. Yang kedua, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah. Nah, di sini juga ada pengertian retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, di sini juga ada pengertian sumbangan. Kalau dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang atau badan yang menikmati kontraprestasi secara langsung, maka sumbangan adalah orang atau badan yang merasakan imbalan atau manfaatnya secara langsung. Nah, di sini juga ada kedudukan hukum pajak. Terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang. Nah, di sini juga ada hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mempunyai ruang lingkup yang luas, mempunyai unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang peradilan pajak. Unsur hukum perdata seperti penghasilan kekayaan, perjanjian, penyerahan hak, dan lain-lain. Ada juga perlawanan terhadap pajak. Yang pertama ada perlawanan aktif, yang kedua perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak berhubungan erat dengan yang pertama ada struktur ekonomi suatu negara, yang kedua perkembangan intelektual dan moral penduduk, yang ketiga ada teknik pemungutan pajak itu sendiri. Nah, yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan secara nyata terlihat pada usaha dan perbuatan secara langsung kepada pemerintah. Cara-cara perlawanan tersebut diantaranya yaitu penghindaran diri terhadap pajak, yang kedua pengelakan diri terhadap pajak, dan yang ketiga ada melalaikan pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.